Jauh sebelum awak lahir ke muka bumi Allah nih. Jauh sebelum awak jadi camat. Jauh sebelum awak lahir jadi anggota dewan. Jauh sebelum awak jadi kades, jadi BPD. Nabi sudah memikirkan kita. Biar tahu kan dulu. Ini awak kadang buat maulid formalitas saja. Betul Pak? Tapi tak ada bebekas menteladani sifat dan sikap baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang jadi masalah. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengar ya, nanti di akhir zaman ada orang yang mati ketika dia sakaratul maut, yughargir malam yughargir, digorgoroh nafasnya, ditenggorokan bebolak-balik, payah dia sakaratul maut. Siapa dia Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. فقال الله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإذابة الداع وتسمية العاطس صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب. Sehat ibu? Sehat ibu? Bu? Aku nak minta tolong kipas angin ini jangan arahkan kabel. Masuk angin lagi. Arahkan ke Pak Dewan. Sehat ya Bu? Masya Allah, ini luar biasa ini. Nanti di akhir zaman, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin dekatnya kiamat itu Bapak Ibu, Allah akan semakin menunjukkan tanda-tanda kedatangan kiamat itu. Apa tanda kiamat yang paling jelas? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti semakin dekat kiamat itu Allah akan semakin menunjukkan tanda-tandanya. Dan tanda yang paling jelas itu nanti ketika kiamat itu sudah mulai dekat di akhir zaman, akan lebih banyak manusia yang hidup di muka bumi Allah ini adalah kaum perempuan. Kata Nabi, satu laki-laki akan berbanding dengan 60 perempuan. Dan ku tengok tempatmu ini tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Yang banyak datang ibu-ibu atau ayah-ayah? Yang banyak datang mak-mak atau ayah-ayah? Yang lebih banyak datang perempuan atau laki-laki? Tinggal inilah laki-laki yang masih hidup di sini. Itu pun wajah tertekan semua, hampir punah kita nggak habis. Tapi insya Allah ibu-ibu di sini semuanya wanita soleha, amin. Insya Allah ibu-ibu di sini semuanya adalah para istri yang berbakti kepada suami. Suami siapa? Apa jangan senang dulu, suami orang pun judulnya suami juga Pak. Suami sendiri.
Storing bang, jangan tinggi kali penajamnya. Insyaallah wanita solehah semua ya bu ya. Makanya yang rajin datang pengajian itu pasti ibu-ibu, betul pak? Yang rajin ngaji siapa? Yang rajin taklim siapa? Yang rajin wiridan siapa? Yang rajin ngerumpi. Karena emak-emak ini paket komplit pak. Saya seharusnya sampai ke provinsi Jambi ini semalam pak. Jadi kenapa Ustadz hari ini baru sampai? Pesawat saya semalam cancel, batal terbang. Menginap saya di Jakarta 1 malam. Subuh tadi terbang kemari, sampai di provinsi Jambi 7:30. Sarapan aku, selesai sarapan baru kemari. Capek Ustadz, capek. Maksud hatiku nak menghilangkan rasa capek ceramah siang ini. Menengok yang hadir banyak nenek-nenek, makin capek gue rasanya. Masuk pun nenek-nenek letak belakang dulu, nah apa? Pindahkan dulu. Waktu berkipas nenek tu, ya Allah. Perasaan gadis jijik kali aku nengoknya ini. Tadi nenek ini datang dari pagi, awalnya nenek ini muda, begitu sampai ini terjemur kering langsung. Insyaallah sehat ya nek ya. Insyaallah. Sehat pak. Memang kalau hampir punah begitu ditanya pun payah nak menjawab pun. Sehat ya pak ya. Insyaallah. Yang terhormat dan yang termulia para alim ulama, asatidz wa asatizah, para asatidz wa ustazat, para muallim wa muallimah, para masyayikh, para abuya, para tuan-tuan guru yang hadir dan duduk bersama kita pada siang hari ini. Mohon maaf, mohon izin guru-guru, bukan maksud saya membelakangi, tapi inilah tempat yang disediakan. Tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya, kita mendoakan guru-guru kita semua, semoga tetap senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Kita mendoakan guru-guru kita senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah. Kita mendoakan guru-guru kita senantiasa diberikan kesabaran dan keikhlasan oleh Allah dalam mendidik dan membina serta membimbing kita untuk terus istiqamah di jalan Allah. Al-ulama warasatul anbiya. Kata Nabi, ulama itu pewaris para nabi. Kalau kita memuliakan ulama, maka sama dengan kita memuliakan Nabi, Bapak Ibu. Masya Allah, ini luar biasa guru-guru kita. Saya tadi datang, disambut, dikawal. Atuk itu yang ngawal, atuk sama dengan atuk. Atuk batu bara. Tak boleh orang lain mengawal, biar aku aja. Dalam hatiku, kau ini udah tua bertingkah hari ini. Memang begitu, orang main batu bara begitu. Dalam hatiku nak sifat melayang ya kau ini berikan. Cuman dia pula yang mau mengawal lagi. Aku aja. Wah, tak apa-apa, hebat. Itulah memuliakan itu Pak. Makanya kalau kita mau negeri kita ini berkah, dijauhkan Allah dari segala bentuk anarkis, kekerasan, dan dijauhkan Allah dari mara bahaya, bencana dan musibah. Muliakan ulama-ulama di tempat kita ini Bapak Ibu. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Guru-guru ngaji di sini tolong dimuliakan. Guru ngaji sebulan di sini kau kasih berapa? Diam kau Pak, kau nggak tahu apa-apa kau Pak. Perkara duit, perkara betina, kita diam-diam aja Pak. Pada tugas jantan nih macam tuyul. Cari, setor, nyusu. Cari, setor, nyusu. Itu tugas kau. Ini yang ketawa tuyul juga rasanya. Hei, berapa sebulan guru ngaji di sini kau kasih Bu? 10. Berapa? Gratis. Mana camatnya ini? Pikirkan Pak, yang gratis. Bapak bola-bola aja di sini ketawa aja. Guru ngaji sebulan di sini kau kasih gratis, itu yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan kepada anak kau tentang kebaikan, sebulan kau gratiskan. Itu yang sebulan mengajar kau gratiskan. Apalagi aku yang cuma 1 jam, agak ragu aku siangnya.
Sebulan aja gratis, sama yang cuma 1 jam. Sanksi pula aku. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyah wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum dzikra. Kata Allah, demikian kami menurunkan Al-Quran supaya Quran itu mampu menjadi peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita mau ngambil berkahnya Quran, muliakan pula orang yang mengajarkan Quran. Siapa dia? Dialah ulama-ulama kita. Dialah guru-guru kita, Bunda. Dialah ustadz-ustadz mu'alim-mu'alim kita, ya Anda. Tanpa mereka, demi Allah, kita akan buta dengan agama. Tanpa mereka, demi Allah, kita akan sesat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muliakanlah guru-guru di tempat kita nih. Insya Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi untuk negeri kita ini. Amin. Terhormat orang tua kita, Bapak Camat Mersam, Bapak Rinto Saputra SI. Saya Pak Camat, oh, di sini salamnya kecil, di situ dia pula paling serakah gitu. Saya Pak Camat, Masya Allah. Seluak, santai lah. Makanya beliau pemimpin, maka beliau harus dihormati. Karena pemimpinnya dia duduk di atas, kalau enggak duduk di bawah di Serinto ini. Terhormat Bapak Dr. Ardiansyah MPD Ketua Panitia, Pak Doktor. Masya Allah, sehat guru. Masya Allah. Dah, duduk. Awak kan daripada tegak terus. Guru kita Kiai Haji Fahmi Abdul Muthalib Imam Masjid. Sehat Kiai, mohon izin. Wabil khusus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Mersam. Sehat. Bapak Ketua Penyuluh Iparia, Bapak Penyuluh Kementerian Agama, Bapak Kepala Desa yang hadir, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, Masya Allah. Bapak yang mewakili, Masya Allah. Ya, kalau mewakili pas di situ duduknya memang di belakang. Balik langsung baru di depan. Siap Pak ya. Salam dengan Pak Kapolsek, salam dengan Pak dan Ramil. Terhormat Bapak anggota DPRD Kabupaten Batanghari, Masya Allah. Pak siapa? Sirajuddin, Masya Allah. Udah berapa periode Pak? Hah? 3 periode? Wah Pak, udah tua orangnya. Pak Sirajuddin, anggota DPR, sudah 3 periode. Dengar dulu Pak, dengar. Supaya Bapak merenung dulu malam. Aku ceramah begini Pak. Memang anak Medan itu muka belakang sama aja. Tak ada ditutup-tutupi. Kalau sur, ayo. Nggak sur, tes. Main pun jadi. Nah, gitu. Kayak Pak Batubaran. Maka, coba, dengar dulu Pak Ketua, Pak Anggota Dewan. Dulu, letak dulu handphonemu. Dulu, di zaman Rasulullah, ada orang yang wafat meninggalkan harta hanya sebuah kapak. Kapak atau kapak? Kapak untuk menebang pohon. Itulah yang harta dia tinggalkan ketika dia mati. 40 hari 40 malam malaikat mendatangi dia menanyakan dari mana kapak tu, untuk apa kapak tu, di mana kau dapat kapak tu, kayu siapa yang kau buat, dari mana besinya, untuk apa kau gunakan. 40 hari 40 malam cuman kapak. Bapak 3 periode. Berapa lama malaikat datang? Semenit sekali datang malaikat, baru bernapas. Kemana Din? Periode pertama kemana aja? Iya. Tapi insya Allah anggota dewan kita wakil rakyat yang amanah. Amin. Memberi keadilan kepada masyarakat. Amin. Jarang ada anggota dewan yang mau datang pengajian, betul? Tapi orang tua kita datang siang ini. Kenapa? Takut rumah dia dijarah. Sehat-sehat Pak Dewan. Yang terhormat para pimpinan-pimpinan ormas yang hadir, orang-orang tuaku, para panitia-panitia, adik-adik santri yang luar biasa, kemudian tim hadro, ibu-ibu yang di atas, ibu-ibu PKK pastikan, nggak tahu tuh. Pak Kades mana? Ini Kades semua. Pak Kades, Pak Lurah, ini Kades-Kades, Lurah-Lurah ya. Jangan dipisah Pak, harusnya satu sama camat, jadi enak aku bercakap.
Hati-hati awak jadi kades, jangan kayak tingkah. Asal ada bantuan, jangan keluargamu semua yang dapat, kasih sama yang berhak. Enggak, aku cakap kades di sana ini. Kades di tempatku ini sana. Cuman kan ini orang sana ini. Bukan orang sini, cuman orang sana tuh banyak pindah kemari. Nah ini masalah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo kita ngaji. Hari ini kita sudah masuk di bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya bulan apa? Bulan September. Bulan apa ini? Rabiul Awal. Ini bulan kelahiran Nabi, Bapak Ibu. Artinya apa? Ini bulan ulang tahun Rasulullah. Artinya apa? Begini, orang kalau ulang tahun pastikan disiapin kado. Betul apa ya? Saya nggak ulang tahun saja disiapin kado. Kadonya apa Ustaz? Syal. Asli Madinah. Oh, alhamdulillah. Ada yang balik dari Madinah umroh dibawakan langsung untuk saya. Salah aja, tak ada jubahnya salah. Orang yang ulang tahun pasti kita siapkan kado, betul? Ibu lah bu, kalau suami ibu ulang tahun kira-kira ibu siapkan kado enggak? Enggak. Suamimu ulang tahun kau siapkan kado tidak? Aku kalau punya bini begini, tengah malam ku cekek batang lehernya. Marah kali kau jadi bini. Bini awak ulang tahun, bapak ngasih kado tidak? Sama aja kelakuan kalian rumahnya ya. Orang yang awak cintai, orang yang awak sayangi ketika dia berulang tahun, awak siapkan kado. Umpama, iya kan aja biar cepat. Ulang tahun suamimu bu, suamimu ulang tahun, kau buat surprise. Begitu pergi suamimu dari rumah, kau beli tepung, kau beli blueberry, kau beli telur, kau letakkan dalam baskom, kau kacau jadi satu. Di mixer, masuk dalam loyang, letakkan dalam oven, jadi bolu bantat. Walaupun bantat, tapi inilah istimewanya untuk suamiku Ustaz. Ku buat dengan buah tanganku sendiri. Dengar suami pulang kerja, di balik pintu sembunyi ibu, memberikan surprise. Masuk laki itu, dikejutkan laki. Selamat ulang tahun Pak. Bapak itu pun terkejut, tak pernah macam buang tabiat kau ni kata bapak. Ini surprise bang, diputiknya lah bolu bantat tadi. Ngapu keras, tenggorokanku jadi tak sedap ini. Iya bang, kurang baking powdernya bang. Oh iya, itulah kado spesial awak. Ini yang ulang tahun bukan laki awak. Yang ulang tahun ini bukan bulan kelahiran anak awak. Ini yang lahir bukan maya awak, tapi lebih dari itu. Siapa dia? Ini bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Beliau itu orang yang mencintai kita, yang cintanya lebih dari orang yang kita cintai di muka bumi Allah. Betul? Orang tua adalah orang yang paling kita cinta, betul? Betul ya Bu ya? Dan tidak ada orang yang mencintai kita melebihi cintanya orang tua kita kepada kita. Tapi tidak ada satupun cinta mereka lebih dari besar daripada cintanya baginda Nabi kepada kita. Jauh sebelum awak lahir ke muka bumi Allah nih, jauh sebelum awak jadi camat, jauh sebelum awak lahir jadi anggota dewan, jauh sebelum awak jadi kades, jadi BPD, Nabi sudah memikirkan kita. Biar tahu kau dulu. Ini awak kadang buat maulid formalitas saja, betul Pak? Tapi tak ada bebekas menteladani sifat dan sikap baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang jadi masalah. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengar ya,
Nanti di akhir zaman ada orang yang mati ketika dia sakaratul maut, yughargir malam yughargir, digorgoroh nafasnya, ditenggorokan berbolak-balik, payah dia sakaratul maut. Siapa dia Ustaz? Kata Nabi, yang pertama adalah orang yang durhaka kepada emak ayah dia. Payah dia matinya Pak, payah dia matinya Bu, sakaratul maut. Uji coba tuh 3 kali, tak boleh berlebih. Nanti kelewat betul. Kita Pak, kalau menengok orang payah mati nih, macam aku lah, aku kan tinggal di kampung juga. Aku tinggal di kampung. Kita kalau di kampung nih, di dusun nih, kalau menengok orang yang susah mati, pasti berpikirnya satu, pakai susuk pasti. Pasti ada perewangan dia nih, betul? Biasanya cepat-cepat cari daun kelor, diambil daun kelor, dipukul pakai daun kelor nih supaya mati, supaya hilang susuk dia. Pukul, tak mati. Dipukul lagi pakai daun kelor, tak mati. Dihantam pakai daun kelor, tak mati juga. Wala, diambilnya daun pintu, dihantamkannya, baru mati. Ustaz kan yang sama mati, yang sehat dihantam daun pintu pun mati Ustaz. Siapa kata Nabi orang yang payah mati itu Ustaz? Satu orang yang durhaka kepada mak ayah dia. Hebat dia di dunia, jadi camat dia, jadi dewan dia, jadi kades dia, jadi lurah dia, jadi BPD dia, tapi durhaka kepada mak ayah dia, payah kau mati. Jadi pemimpin ini payah, jangan kena durhaka sama mak ayah, durhaka sama rakyat payah awak mati. Makanya nanti yang terakhir masuk surga nih orang-orang yang duduk di atasnya. Yang duduk di atasnya aja terakhir masuk surga. Apalagi bapak ibu yang duduk di bawah, hanya lebih lama. Jangan awak sehebat apapun di muka bumi Allah nih, awak durhaka pada mak ayah awak. Kenapa Ustaz? Tak bisa awak membayar setetes keringat, setetes darah ketika melahirkan kita Pak. Mak awak, ayah awak itu kan, ayah memang tak melahirkan, tapi tanpa ayah takkan ada kita. Asal awak dari ayah, usul awak dari mak, bergabung jadi satu. Jadilah Pak Camat, jadilah Pak Dewan, jadilah Pak Kades, jadilah Ucai. Emak tuh melahirkan 9 bulan 10 hari melahirkan. Mengandung. Oh protes saja loh, iya. Salah orang cepat kali kau tahu, salah sendiri tak pernah kau sadar. Gak ada melahirkan 9 bulan soal mengandung, iya mengandung. Imak kita mengandung 9 bulan 10 hari. Ada yang 2 tahun, mengandung 2 tahun. Begitu diperiksa, rupanya bukan hamil, busung lapar ibu. Mengandung ini bukan gampang, betul Bu? Kandungan makin lama makin membesar. Berat nggak lo? Cakap yang kuat Bu, berat nggak mengandung? Berat nggak? Dengar Pak. Mengidam, muntah. Kalau yang dimuntahkan itu ada sedap, ini yang dimuntahkan tak ada, kering muntah ibu tuh. Ya kan Bu? Cium bau tak sedap muntah ibu tuh. Tengok makanan tak sedap muntah. Tengok muka laki dong. Tengok muka laki aku muntah. Coba mengidam. Kandungan makin lama makin membesar. Duduk sesak, terlentang. Macam pura-pura itu tuh. Berkilat, nak telungkup. Aku pecah. Serba salah kok. Melahirkan darah nanah jadi satu, dikoyak perut, tarik nafas, buang. Awak laki-laki suami cuma bisa bercakap apa Pak? Yang sabar ya Mak, yang kuat ya Mak. Papa yakin Mama pasti kuat. Kuat gara-gara kaunya ini, awak enggak disalahkan. Melahirkan ibu tuh, keluar anak tuh. Udah selesai belum tugas seorang Mak? Udah selesai belum? Menyusukan Pak.
2 tahun menyusukan. Tak ada air susunya, disedot pakai alat supaya keluar air susu, tak juga keluar. Disedot pakai alat, tak keluar. Ayahnya suruh nyedot, habis sekali sedot. Ini jadi masalah. Maka wajar ibu engkaulah wanita yang derajatmu dibanding 3 tingkat, Pak. Ya Rasulullah, siapa orang yang harus aku muliakan? Apa kata Nabi? Mamamu. Lalu mamamu. Lalu mamamu. Lalu ayahmu. Berapa ibu? Berapa ayah? 1 ayah, 3 ibu. Cocok itu kan? Loh, tadi ibu berapa? 3 ayah, 1 ayah, 3. Cocok. Oh, protes saja, dengarannya apa? Belum lagi perjuangan seorang ayah mencari nafkah, panas tak tahu panas, hujan tak tahu hujan, pergi pagi pulang petang, kadang tak pulang. Macam aku nih, udah berapa hari nggak udah tahu kan dulu. Dari awal bulan, dari akhir bulan Agustus baru sehari aku di rumah. Kayak lupa aku sama biniku. Rasanya pun lupa juga dah semana udah. Tengok ayah tuh perjuangannya cari nafkah. Pergi pagi pulang petang, kadang tak pulang. Rupanya buka cabang bapak tuh. Itu biasa anggota dewan, camat, kades gitu biasanya. Hati-hati ya, Pak. Bertaruh nyawa ayah tuh. Tak ada jaminan ayah awak pergi dalam keadaan hidup, pulang dalam keadaan hidup. Tak ada jaminan, Pak. Ada nggak jaminan, Bu? Suamimu pergi cari nafkah dalam keadaan hidup, pulang dalam keadaan hidup. Ada nggak jaminan? Ada nggak? Berpikir awak. Tak ada jaminan laki awak pergi dalam keadaan hidup, pulang dalam keadaan hidup. Jangan awak merepet mulutmu. Di kantor tertekan, di rumah jumpa mak lampir, cepat mati laki awak. Jangan awak cepat curiga sama suami. Suami pulang lama, awak curiga, marah. Lama kali kau pulang kan? Biasa jam segini udah pulang kau. Besok pulang cepat, curiga dia. Bisanya pulang cepat, berarti selama ini kau aja yang lama-lama pulang ya. Mana handphone kau? Mana? Periksanya handphone kau. Ngapa ibu periksa handphone suami? Apa yang ibu cari? Sepandai-pandainya ibu memeriksa handphone suami, lebih pandai lagi suamimu menghapusnya sebelum dia sampai ke rumah. Biar tahu tadi. Ustaz kenapa tahu? Pemain semua ini. Hati-hati awak. Maka awak doakan dia ketika dia cari nafkah. Itulah perjuangan emak dan ayah awak membesarkan awak. Di tua awak udah sukses, lupa awak sama mak ayah. Demi Allah, Allah takkan ridho dengan kehidupan kita. Allah tidak akan ridho dengan kehidupan kita. Inilah orang nanti, dan ketika dia mati, payah mati dia. Sakaratul maut dia payah. Kenapa? Allah tak ridho sebelum mak ayah dia ridho. Yang kedua, kata Nabi, ada orang yang payah mati ketika sakaratul maut. Siapa yang kedua itu, Ustaz? Yang kedua, orang-orang yang zalim kepada ulama, dia zalim kepada guru-gurunya, dia zalim kepada ustaz-ustaznya. Ada orang yang zalim sama ustaz-ustaz? Ada. Di sini pun ada. Siapa contohnya? Ustaz ceramah, dia merokok di belakang, itu payah matinya juga. Ustaz ceramah, dia berkipas, payah mati itu, Bu. Hati-hati ya. Maka hari ini bulan kelahiran baginda Nabi. Apa kado yang harus kita siapkan, Ustaz? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tak banyak minta kado sama kita. Nabi cuma minta supaya kita umatnya memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu ala Sallallahu 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 salawat. Kenapa
Kenapa harus salawat Ustaz? Yang ngomong Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhan ladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Allah yang merintah, tapi perintahnya Allah bukan sekadar perintah Bapak Ibu. Allah memerintah karena Allah sudah melakukan. Allah dulu melakukan. Wa malaikatahu, malaikat-malaikatku solawat kau. Allah sudah bersolawat, malaikat sudah bersolawat, baru kita. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman, salawat kau kepada Nabi. Wasallimu taslima, dengan sebaik-baik salawat. Supaya apa? Kesejahteraan dan keselamatan itu datang kepadamu. Kita rajin salawat yang untung kita. Kita tak mau salawat yang rugi kita. Nabi cuma minta kado itu. Makanya Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari ini luar biasa, sudah mengamalkan sebagai bukti cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dibuat Ustaz? Diundang hadroh, isinya kan salawat. Betul? Ini tidak, kadang merayakan sesuatu bukan salawatan, bukan hadroh yang awak panggil. Panggilnya sonhorek. Sonhorek, macam inilah. Hilang-hilang timbul suaranya, sonhorek ini. Halo, udah, pas ini, pas, udah mantap. Nah, jangan dua hati lagi bang, begini. Diundangnya sonhorek tuh, kan lagi viral itu sekarang Pak. Pergi normal balik peka, rusak telinga tuh. Diundangnya DJ. Makanya hati manusia ini keras. Ketika dia ditunjukkan kepada kebaikan, dia tak mau. Kenapa? Hatinya keras. Karena yang didengarkan bukan kebaikan, yang didengarkan bukan nasihat. Makanya keras, tak mau ditunjukkan kepada kebenaran, tak mau ditunjukkan kepada kebaikan, keras hatinya. Tapi kalau yang didengarkan sholawat, lembut hati dia itu. Ini tidak musik-musik DJ yang tak karu-karuan musiknya. Jam 11 malam dihidupkan musik DJ itu, organ tunggal. Sakit jantung awak dengar tuh. Matikan lampunya dong. Oh, bejingkra anatu-atu. Tak sadar gigi palsu dia lepas. Kalau sudah kita mencintai yang salah, Pak, keras hati kita, semakin jauh kita dari Allah dan Rasulnya. Tapi ini kan tidak, salawat. Dan inilah bukti kita cinta kepada Nabi. Allah sama malaikat salawat. Jadi kalau kita ditanya, Ustaz, ya, Ucai, ya, kira-kira Allah sama malaikat sekarang ngapain? Jawabannya satu Bapak Ibu, bersolawat. Dari mana kau tahu cari kalau Allah bersolawat? Quran yang ngomong. Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Yusalluna dalam kaidah bahasa Arab berbentuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari artinya kata kerja yang sedang berlangsung. Kata kerja yang sedang berjalan. Macam ini kan sedang berlangsung. Aku ngapain lah ini sekarang ini? Aku sedang apa? Sedang berdiri. Karena berlangsung. Sedang apa? Ceramah. Kan sedang. Suka mulut gula-gula. Ini kan sedang berlangsung Pak. Yusalluna, berlangsung salawat itu. Sampai kapan Ustaz? Allah dan para malaikat bersolawat sampai kiamat. Kenapa sampai kiamat? Karena kemurnian Al-Quran dijaga Allah sampai hari kiamat. Dan yang ngomong itu Al-Quran. Berarti Al-Quran nanti sampai kiamat dijaga kemurniannya oleh Allah. Sampai kiamatlah Allah dan para malaikat bersolawat. Maka amalkan salawat ini. Salawat. Salawat Pak. Salawat. Kira-kira maaf. Kalau saya kasih amalan mau nggak? Betul. Tapi diamalkan ya. Insya Allah biar ada oleh-oleh Pak. Sama nih, amalkan Pak. Pak Kades amalkan. Ini amalan yang diijazahkan dari Kiai Haji Raden Ahmad Afandi Al-Banjarnegara. Saya bertemu dengan beliau satu panggung. Selesai saya berceramah, kami ngobrol lah. Selesai ngobrol, beliau ngomong sama saya, Cai,
Ya Yai, sampean mau saya kasih amalan enggak? Oh, mau. Kira-kira pengen enggak urusanmu di dunia, di akhirat dilancarkan Allah? Mau enggak? Mau. Kira-kira kau mau enggak rezekimu itu datang enggak diduga-duga dari Allah? Mau enggak? Mau. Nih Cai, ku ijazahkan amalan ini kau sampaikan ketika kau berdakwah. Apa amalan itu Yai? Amalannya kau amalkan sholawat Jibril. Yang mana sholawat Jibril itu Pak? Yang tadi Sallallahu Nah, inilah sholawat Jibril itu. Sampai sini aja Pak. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak Ustaz? 314 kali. Berapa? 314. Berapa? 314 kali. Kapan waktunya Ustaz? Waktunya kalau udah habis subuh, habis asar. Kenapa harus habis subuh atau habis asar? Karena di dua waktu ini malaikat ganti shift. Bukan cuma satpam aja yang ganti shift, malaikat pun ganti shift. Maka di dua waktu ini difadilahkan, diutamakan. Kalau tidak habis subuh, habis. Lama lah Ustaz, 314 kali. Oh tidak, paling lama 15-20 menit. Tapi jangan pula ibu nyanyikan, itu yang buat lama. Habis sholat ibu, habis subuh pula. Sallallahu ala Muhammad, sambil menangis lagi. Sallallahu ala wasallam. Kaki nak pergi kerja, mana sarapanku? Sallallahu ala Muhammad. Berantem kaki saja. Jadi Ustaz, ibu tidak membacanya seperti ibu zikir atau baca doa setelah sholat. Nggak mesti di tempat Pak. Habis sholat subuh, awak nak zikiran, awak nak berdoa. Habis itu, ibu nak memasak, silakan memasak sambil sholawat. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam 1. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam 2. Begitulah sampai 314. Cuman ngitungnya supaya pas Ustaz, beli kalkulator zikir. 5.000 perak kalkulator zikir itu Pak. Betul. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam 1. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam 2 sampai 314. Sambil masak ibu. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Fadilah sholawat tertuang dalam masakan. Bapak Pak Camat sambil sholawat sambil teken. Sallallahu alaihi wasallam. Pak Dewan sambil ngetok palu. Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Pak Kades datang LSM. Assalamualaikum Pak Kades. Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semana Pak Kades pembangunan yang kemarin. Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Terrotak LSM tuh berpikir mau datang 2 kali di kantor Bapak. Yang buat Bapak stres kan LSM Pak. Dia tahu aku, nampak dari gaya duduk. Maka hari ini wajah aku. Dengan sholawat telah melembutkan hati awak. Ada rezeki yang tak diduga-duga. Dimudahkan Allah segala urusan kita. Hari ini bisa jadi Allah mempersulit kita. Kenapa? Karena kita tak pernah menyebut-nyebut nama kekasihnya. Maka di bulan kelahiran baginda Nabi ini, Rasulullah tidak minta kado yang macam-macam. Rasul cuma minta kita memperbanyak sholawat. Sholawat apa? Berapa banyak? Kapan waktunya? Habis subuh atau habis? Pilih salah satu, amalkan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Tugasku cuma mengingatkan dalam kebaikan dan mengingatkan dalam kesabaran. Perkara yang diingatkan mau ikut atau tidak, mau sadar atau tidak, mau nurut atau tidak, itu bukan urusanku. Yang penting nanti ketika ditanya Allah, aku lepas. Lepas sampaikan sama orang kecamatan Mersam Batang hari itu, Cai. Udah ya Allah. Jadi kenapa orang itu tak mau salawat? Bandal. Aku ceramah asyik mengunyah. Gimana mau dengar? Awak ceramah asyik berkipas, awak ceramah ya Allah asyik merokok aja muncungnya dia.
tak apa-apa, merokoklah terus Pak. Tapi aku berdoa kepada Allah, siapa yang aku ceramah dia merokok, aku doakan muncul waktu terbakar ya. Aku dari tadi aku tahan-tahan aku ya. Baru sampai aku langsung suruh bercakap sama MC. Dan napas pun masih payah Pak. Rokok aku terus, payah aku ngaji, sodim kau sama Ustaz. Kenapa harus sholawat? Urusan kita dimudahkan Allah. Rezeki Allah datangkan dari segala arah yang tak kita duga-duga Pak. Yang kedua, Ustaz, kenapa kita harus sholawat? Dengan sholawat itulah Nabi bakal kenal sama kita. Dengan sholawat itu Nabi akan kenal dengan kita umatnya. Rupanya Nabi itu, Rasul itu Ustaz, rupanya dia nggak kenal sama kita. Kan kita umatnya. Memang. Dan bukannya Rasul itu ketika wafat, beliau menyebut ummati, ummati, ummati. Memang betul. Tapi umat yang bagaimana yang dimaksud oleh Rasulullah? Hari ini kan kita cuma ngaku-ngaku. Orang yang ngaku-ngaku belum tentu diakui. Jadi ya, orang yang ngaku-ngaku belum tentu diakui. Tapi kalau orang yang sudah diakui nggak perlu ngaku-ngaku, pasti sudah dikenal. Ya maaf, gini. Bu, kalau ditanya siapa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah, kita kenal. Kalau pertanyaannya dibalik, kira-kira Muhammad kenal nggak sama Ucai? Rasul kira-kira kenal nggak sama Ucai? Kok zolim aja dari tadi bertengok ya? Aku biarkan lagi menjadi kau ya. Kira-kira Rasul kenal nggak sama Ucai? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena Ucai cuma ngaku-ngaku, belum tentu diakui. Kecuali yang ngaku-ngaku ini selalu menyapa. Pak Camat tak kenal dengan saya tak kenal dengan Pak Camat. Di sini kami berjumpa. Setiap hari kami ketemu, beliau tak sapa. Assalamualaikum Pak Camat. Beliau jawab salam. Besok jumpa lagi. Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam. Beliau mikir siapa itu, setiap jumpa pasti nyapain aku. Besok Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam. Mulai cari tahu siapa sih dia itu. Setiap ketemu pasti selalu menyapa aku. Siapa dia itu? Oh itu Ustaz Ucai. Oh itu Ustaz Ucai. Besok ketemu Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam Ustaz Ucai. Bagaimana kita yang mengaku-ngaku ini mau diakui Rasul kalau kita tak pernah menyebut-nyebut dan memuji-muji namanya. Makanya dengan berkah salawat kita rajin bersalawat kepada Rasulullah, Rasul akan kenal sama kita. Nanti, ketika kita yang hidup ini dimatikan Allah, kita kan semua yang hidup ini bakal mati. Dunia ini kan cuma tempat persinggahan Bapak Ibu. Betul ya? Kita semua ini bakal mati, betul? Ada yang di sini bakal hidup selamanya? Semua bakal mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, BPD, Pak Kades, Pak Lurah, Pak Camat, anggota Dewan, Ustadz Ucai. Giliranku paling kencang gue dengar. Kita nih semua bakal mati. Ada nggak siapa yang tahu di sini mati duluan siapa? Tak ada. Apa Ustadz Ucai? Belum tentu. Kita nggak ada yang tahu kapan kita mati Bapak Ibu. Bisa jadi Bapak Ibu duluan, aku belakangan, atau aku belakangan, Bapak Ibu duluan. Ini Allah yang Maha tahu. Lah, Ibu lah bu. Ibu kalau suruh milih, yang bagus mati duluan Bu, suami atau istri? Yang bagus mati duluan, suami atau istri? Ini yang kau kasih makan tiap hari ini Pak. Pengkhianatan cinta Pak. Palsu itu semua. Giliran mati aja laki duluan. Saya pribadi Pak, kalau saya ditanya, Ustaz, siapa yang lebih bagus mati duluan, Ustaz atau istri? Oh, ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin perempuan. Yang namanya pemimpin itu mengalah Pak. Jadi kalau saya ditanya, Ustaz siapa yang bagus mati duluan, istri atau Ustaz? Aku mengalah. Biarlah istri duluan, aku belakangan. Kalau kau kan langsung aja, main tunjuk-tunjuk aja kau, nggak ada segarnya sama lakimu ya.
ketika nanti mati kita semua, dibangkitkan balik kita sama Allah Ta'ala. Dibangkitkan Allah. Begitu dibangkitkan Allah, nanti manusia akan berada di keadaan kalang kabut, bangkit dengan rasa takut semua, Pak. Dan waktu itu manusia akan sibuk dengan urusan dia masing-masing. Suami tidak akan open sama istri. Istri nggak akan peduli sama suaminya. Emak ayah akan lupa pada anak-anaknya. Anak-anak akan lupa pada emak ayah dia. Pemimpin nggak akan ingat sama rakyatnya. Rakyatnya pun nggak akan peduli dengan pemimpinnya. Kenapa? Waktu kita dibangkitkan Allah tuh, kita sibuk dengan urusan kita masing-masing, Pak. Sibuk menyelamatkan diri kita di masing-masing. Kata Nabi, andai kata ada orang yang wafat dan dikuburkan dalam satu liang lahat bersama orang yang dia cintai, ketika dia dibangkitkan dari kubur, ketika pasangannya ditarik malaikat ke neraka, maka pasangan yang satunya pasti akan pergi meninggalkan pasangan lainnya. Ini umpama. Jangan ada yang amin ya. Pijak patung lehernya. Dengar, ini umpama, misal aku meninggal. Jangan ada yang amin. Meninggallah aku sama istriku Pak Camat. Dimasukkan kami dalam satu liang kubur. Dibangkitkan Allah kami bersamaan. Istriku ditarik sama malaikat ke neraka. Ku tinggal, lari aku. Kenapa nggak Ustaz tolong? Daripada awak ditarik ke neraka, elok awak pergi. Awak aja pergi meninggalkan bini awak waktu itu. Apalagi yang cuma lakimu kepala desa. Ditinggalnya. Bini awak ditarik ke neraka, awak pergi meninggalkan dia. Apa ku bilang? Cocok, tarik aja, bawa aja ke neraka. Cocoknya itu, dulu merepet aja itu di dunia ini. Sampai tak bisa aku gemuk, repet aja ke neraka, pergi. Ustaz kemana? Lari aku cari selamat. Aku dipoto aja dari gemuk. Tengok, lebih besar lagi foto daripada orang ini. Bangga foto awak ditempel di mana-mana. Bangga Ustaz, bangga. Tapi ini ujian sebetulnya. Di mana letak ujian itu Ustaz? Nanti selesai acara, berebut orang mengambil spanduk ini untuk tutup kandang ayam di rumah. Itulah letak ujian tuh, Pak. Kalau cuma untuk kandang ayam nggak masalah, takut awak untuk tutup WC, nah ini jadi masalah. Apa nggak menengok orang buang air besar aja tiap hari awak? Maka begitu nanti bangkit awak dari dalam kubur, kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Tapi nanti akan ada sosok laki-laki, sosok manusia yang di saat manusia sibuk dengan urusannya, dia cari selamat masing-masing. Tapi ada satu laki-laki yang datang, dia akan cari umatnya. Siapa dia Bapak Ibu? Rasulullah. Dia akan cari kita. Aina ummati, aina ummati, aina ummati. Mana umatku? Mana umatku? Mana umatku? Ternyata Nabi akan tanda dengan umatnya ketika umatnya di dunia dia rajin bersolawat kepada Rasulullah. Karena orang yang rajin solawat kepada Rasulullah, ketika dia masuk ke dalam kubur, kuburnya akan terang. Begitu bangkit dari dalam kubur, ketika nanti dibangkitkan Allah dari dalam kubur, wajahnya akan bercahaya, menandakan dia orang yang rajin dan ahlus solawat kepada Rasulullah. Saat itulah wajah awak terang, wajah awak bersinar. Disitulah Nabi akan tanda sama awak. Wah, ini Ustadz Unca ini yang rajin sholawat, ditarik sama Rasulullah. Ini ketua MUI, ditarik Allah. Ini bapak Kementerian Agama ini, ditarik Allah. Ini bapak imam masjid ini, ditarik Allah. Ini bapak ketua panitia ini, ditarik Allah. Kami Ustaz, Pak Kades, Pak Camat, oh belum tentu, berat guys. Wah, dia orang yang ahlus sholawat ini, begitu bangkit dari kubur wajahnya bercahaya, ditarik sama Rasulullah ke dalam surga, dikumpulkan oleh Rasulullah. Apa kata Rasul? Ayo semua ikut aku, kata Rasulullah. Kemana ya Rasulullah? Ikut aku ke surga. Ayo, surga tempat kalian, bertetangga kalian sama aku, kata Rasulullah. Bertetangga. Ditengok di surga, ya Allah, udah ramai umat Rasulullah di surga. Wah, Rasul senang, Rasul tersenyum, Rasul bahagia.
Tapi di saat Rasul bahagia, di situ Rasul meneteskan air mata. Kenapa? Karena Rasul teringat ada sorga, pasti ada neraka, Pak. Rasul lari ke neraka, ditengok di neraka, menangis Rasulullah. Menangis Rasulullah. Kenapa Rasul menangis? Ditengok ternyata umatnya masih banyak di neraka. Ditengok, ya Allah, ini orang kecamatan Mersam semua. Ya Allah. Menangis Rasulullah. Ditengok Pak Camat udah di sudut, tolong, tolong, kata Pak Camat. Tengok Pak BPD, Pak Lurah, Pak Kades di bawah kerak neraka, tolong, tolong, woi, tolong. Pak Dewan di mana? Lebih parah, di dalam lagi, tak nampak, tolong, tolong. Wah, Rasul langsung gerak cepat Pak Dewan, seru aja Pak, santai aja, di dalam tangkan dulu di dalam tuh kalian, berkumpul musyawarah dulu, musyawarah. Rasul langsung lari. Kemana Rasul lari Ustaz? Rasul lari ke bawah aras. Rasul bersujud kepada Allah. Rasul menangis. Rasul minta kepada Allah. Rasul berdoa kepada Allah. Apa doanya Rasulullah? Bukan untuk dirinya. Rasul tidak egois. Rasul tidak mau menang sendiri. Tapi Rasul memikirkan kita umatnya Bapak Ibu. Apa doa Rasulullah itu di bawah aras? Duhai Allah, selamatkan umatku ya Allah. Selamatkan umatku. Apa kata Allah? Kum ya Habibi, bangkit wahai kekasihku, bangun engkau. Katakan, umat yang mana? Jangan kau menangis, la tahzan, jangan kau bersedih wahai kekasihku. Cakap samaku, kau ini kan kekasihku. Apa yang kau minta pasti akan kukasih. Jangan kau menangis, kata Allah. Bangkit, omongkan apa yang kau mau wahai kekasihku Muhammad. Apa kata Allah? Kata Rasulullah, ya Rabb, selamatkan umatku ya. Umat yang mana? Yang di neraka. Siapa? Kecamatan Mersam. Aku survei tadi ya Allah. Kadesnya, BPD-nya, lurahnya, camatnya, sama dewannya di dalam situ semua ya Allah. Jadi cuman ini tolonglah selamatkan orang itu ya Allah. Iya, mereka itu kan banyak, tapi mana yang mau kau selamatkan? Yang mana duluan? Yang mau ku selamatkan duluan ya Allah, mereka umatku yang punya iman, walaupun iman mereka hanya sebesar biji kurma. Ada iman awak Pak sebesar biji kurma? Biji kurma itu besar atau kecil? Besar atau kecil? Kecil. Ada iman awak Pak Kades sebesar biji kurma. Ada iman awak Pak BPD sebesar biji kurma. Ada iman awak Pak Camat, Pak Dewan sebesar biji kurma. Maka Rasul akan lari menyelamatkan kita. Lari Rasul ke neraka, diketuknya pintu neraka tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Aku Muhammad. Oh kau Mat? Iya. Bukanya pintu sama Malik. Sehat Mat? Sehat Li. Itulah kira-kira. Apa cerita Mat? Biasa Li. Selamatkan dulu Mat Li. Yang mana? Orang kecamatan Mersam. Yang mana itu? Yang ada di hati mereka itu iman sebesar biji kurma. Tolong selamatkan mereka wahai Malik. Oke. Nah, selamatkanlah kita yang punya iman sebesar biji kurma. Dilempar-lemparkan sama malaikat kita. Kemana dilemparkan? Ke telaga Al-Kausar. Yang sebesar biji kurma imannya dikeluarkan dari dalam neraka. Dicampakkan ke telaga Al-Kausar. Dicuci, dibersihkan. Dan tutup lagi pintu neraka itu. Udah semua ini yang sebesar biji kurma. Udah. Loh, Pak Camat tuh nggak nampak, nanti kloter terakhir. Gitu katanya Pak, wah bahaya betul ini, ya betul. Hati-hatilah Pak. Dia nggak kloter ini, nggak nanti ada kloter selanjutnya lagi. Oke lah kalau gitu katanya. Dibawa ke telaga Al-Kausar Pak. Ngapain kita dibawa ke telaga Al-Kausar? Dicuci sama Rasulullah, didorsmir, disemprot, dibersihkan, diberus, digosok. Supaya apa? Rontok-rontok itu hilang. Rontok kerak-kerak neraka tuh bersih balik awak ganteng. Atau nih yang udah tua balik 17 tahun tuh. Nih balik muda macam 17 tahun. Berjumpa atuk sama nenek nih di telaga Al-Kausar. Kau kan nek PA. Kau kan istriku dulu. Kau dulu kempot. Sekarang kenapa kau jadi cantik lagi PA? Aku habis mandi di telaga Al-Kausar, makanya aku berubah cantik. Kau pun ganteng Bang.
Dulu habis giginya, sekarang tumbuh balik macam sahrukan kau. Iya deh, iyalah, langsung menyanyi atau tuh. Apa kata nenek itu? Tuje dekatoye jana sanam. Dia macam manjel di nenek, jijik pula aku nengok dia. Disambung sama tu tu. Yalihukangi diwana sanam. Apiaha kuciaha jahenam. Ha 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 ha. Pegangan tangan nenek sama tu ke surga. Ha ha ha. Geram malaikat Ridwan, lama kali kalian jalan, sorongnya dia bilang cepat gitu. Sayang nggak Rasul sama kita gak? Peduli nggak Rasul sama kita? Open nggak Rasul sama kita? Open, tapi kadang kita yang nggak peduli dengan Rasulullah. Ditengok umatnya sudah banyak yang masuk ke surga, puas Rasulullah Pak? Belum puas, ditengok di neraka, menangis orang-orang dalam neraka, tolong, tolong, Pak Kades. Aku nggak sanggup. Kalau kau kayak gini nggak jadi aku kades itu betul. Biarlah jadi orang biasa aja. Taubat aku ya Allah, datang Pak Dewan. Kalau kau kayak gini cukup satu periode nggak mau aku nggak boleh. Menangis orang di dalam neraka. Begitu menengok keadaan seperti ini Pak, menangis lagi Rasul, lari lagi Rasul. Kemana Rasul menangis? Ke bawah aras. Menangis lagi Rasul ke bawah aras. Selamatkan lagi umatku ya Allah. Tolong lagi umatku ya Allah. Tolong. Ditanya oleh Allah, umat yang mana lagi? Jangan kau nangis. Ngomong. Umatku yang di hati mereka ada iman. Walaupun iman mereka hanya sebesar biji jagung. Biji kurma dengan biji jagung itu mana lebih besar Pak? Biji kurma. Jadi kalau ada iman kita sebesar biji jagung, selamatlah kita. Dicuci di telaga Al-Kausar, dimasukkan Allah ke dalam surga atas syafaat Rasulullah. Dah masuk kloter kedua, tutup lagi neraka. Tengok, tak juga Pak Camat, Pak Kades, Pak Dewan keluar. Trip keberapa nih? Trip keberapa ini kloter kedua ini kata Rasulullah. Belum lagi, tenang aja. Ada masanya. Oke, berangkat. Masukkan ke surga. Rasul puas? Belum. Nangis lagi Rasul, menengok kita masih banyak di neraka. Ya Allah, nangis lagi Rasulullah. Selamatkan lagi umatku ya Allah. Ditanya Allah, umat yang mana lagi? Umatku yang di hatinya ada iman. Walaupun imannya setipis kulit bawang, sebesar biji zarrah, sehalus bibit ayam, sehalus bibit kangkung, halus Pak, kecil. Selamatkan mereka ya Allah. Diselamatkan oleh Rasulullah. Barulah terangkat Pak Camat. Barulah terangkat Pak Kades, Pak Lurah, BPD, Pak Dewan, di situlah. Cuman Pak Dewan habis lah, tinggal brewa aja lah. Tinggal brewa aja Pak. Yang lain habis, di situlah dikucek lagi, balik timbul lagi kan. Ustadz kemana? Kok nama Ustadz nggak disebut-sebut? Kami tengok Ustadz di neraka tak ada, kami tengok Ustadz di surga tak ada. Jadi Ustadz di mana waktu itu? Surga kita beda, ibu di bawah, saya di atas. Wah, ini diselamatkan Rasulullah kita ini Pak, yang iman kita hanya sebesar biji zarrah, setipis kulit bawang. Rasul puas? Belum. Tengok lagi di neraka Pak Bu, masih banyak lagi umat Rasulullah yang tertinggal di neraka. Menangis lagi Rasul di bawah aras. Selamatkan ya Allah, yang mana? Yang terakhir ya Allah, yang terakhir. Yang mana? Yang di hati mereka ya Allah. Dengar, di hati mereka tidak ada iman. Imannya tak ada, tak punya iman, tapi mereka pernah mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka muhammadar rasul. Tak ada imannya Pak, tak ada imannya, tapi dia pernah bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, maka Rasul pun akan menolong orang ini. Tapi kloter terakhir, jarak kloter pertama sama kloter kedua 60 tahun. Kloter kedua ke kloter ketiga 60 tahun. Al-Fasanah, satu hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. 60.000 tahun lah kalian menunggu Pak Kades. Kalau tadi kloter ketiga kali 3 180.000, habis babak bunyak dalamnya. Maka hati-hati.
Maka supaya Rasul itu tanda dengan kita, begitu kita bangkit dari kubur, perbanyak sholat, karena tidak ada amalan terbaik kecuali kado yang kita berikan kepada baginda Nabi adalah dengan memperbanyak sholawat. Kita ahlu sholawat kepada Rasulullah, kita yang untung. Kita tak mau sholawat, maka kita yang akan rugi. Maka tolong sampaikan kepada anak cucu kita, sampaikan kepada keluarga kita, jangan sampai salah kita mencari idola. Yang mampu dijadikan uswah, dijadikan teladan adalah baginda Nabi Muhammad SAW, yang cintanya luar biasa kepada kita, yang mencintai kita lebih besar cintanya dari orang tua kita mencintai kita, dari pasangan kita mencintai kita, dari keturunan kita mencintai kita. Rasulullah memikirkan kita. Di saat yang lain pergi meninggalkan kita, maka Rasul akan tetap bersama kita umatnya. Rasul takkan redha, Rasul takkan redha umat-umat yang lain masuk ke dalam surga sebelum seluruh umatnya masuk ke surga duluan. Insya Allah itulah kita orang-orang yang dimaksud oleh Rasulullah. Amin. Amin. Siapa umat terbaik? Umat terbaik itu kata Rasulullah adalah dia yang tak pernah berjumpa dengan aku, dia tak pernah menatap wajahku, dia tak pernah bercakap dengan aku, dia tak pernah duduk satu majelis denganku, tapi dia adalah orang-orang yang selalu berpegang atas sunnah dan ajaranku. Maka dia, kitalah umat akhir zaman itu Bapak Ibu. Maka tidak ada amalan kecuali dengan memperbanyak menyebut nama Rasulullah di bulan kelahirannya, agar Rasul itu tanda kepada kita adanya. Amin. Amin. Yang pertama, salawat apa tadi? Salawat berapa banyak? 304. Kapan waktunya? Habis subuh atau habis? Amalkan. Rezeki dilancarkan Allah, urusan dimudahkan Allah. Apalagi masalah akan dijauhkan dari hidup kita karena berkah salawat. Yang kedua, kenapa harus salawat? Dengan salawat Rasul akan tanda dengan kita kalau kita ini adalah umatnya. Karena orang yang ahli salawat ketika dia wafat di dalam kuburnya akan terang karena fadilah salawat, bangkit dari kubur wajahnya pun akan bercahaya sehingga Rasul tanda dengan mereka. Karena apa? Karena berkah dan fadilah daripada salawat. Mudah-mudahan ini nasihat yang saya sampaikan menjadi nasihat buat saya pribadi dan nasihat buat kita semua yang hadir pada siang hari ini. Ingat, yang bercakap ini, yang ngomong ini Bapak Ibu belum tentu lebih baik daripada yang mendengar. Bisa jadi yang mendengar ini jauh lebih parah. Artinya apa? Hidup ini harus saling mengingatkan. Yang bercakap ini belum tentu baik, yang mendengar pun pasti sudah tentu jauh lebih baik. Oleh karena itu saling mengingatkanlah di antara kita supaya apa? Nanti kita duduk di sini berhimpit-himpitan, ramai kita, ramai-ramai dan berhimpit-himpit juga lah kita nanti berbondong-bondong masuk ke surga. Amin. Amin. Insya. Maka tak ada idola, tak ada teladan dan tak ada hadiah terbaik untuk baginda Nabi kecuali dengan memperbanyak sholat. Amalkannya Bunda ya. Insya Allah. Dan itu aja lah. Mudah-mudahan jadi manfaat. Tadi aku ceramah jam 10:30. Ini sudah jam 12 kurang 10 menit. 1 jam 20 menit. Sudah cukup itu Pak Camat ya. Karena saya harus melanjutkan perjalanan ke Tebo. Tebo dari sini berapa jam? 2 jam enggak ya? Masya Allah. Doakan saya sehat-sehat ya. Bapak Ibu yang saya tinggalkan semua tetap sehat. Amin. Diberikan Allah kelancaran rezeki. Amin. Diistiqomahkan Allah di jalannya. Amin. Bapak Ibu tak banyak minta. Pertama doakan kami selamat-selamat dalam perjalanan. Yang kedua doakan aku agar aku senantiasa diberikan Allah sehat. Yang kedua doakan aku dimanapun aku berdakwah Allah selalu menjaga dan melindungi aku. Insya Allah ya. Karena selesai safari di Jambi ini Pak, tanggal 10 saya berangkat ke NTT, Nusa Tenggara Timur. Dari NTT saya kembali di Medan, tablik akbar di Medan. Besoknya saya harus ada tur 3 negara. Safari Maulid, tur 3 negara. Jepang, Hong Kong dan Taiwan. Doakan saya kalau diundang. Enggak diundang ngapain aku bertingkah sampai ke Jepang ha? Terima kasih Bapak Ibu, saya mohon maaf beginilah gayaku berdakwah. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih, mohon maaf. Ila liqa'um assalamah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.